Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kuliah Hidrooceanografi 1. Kali ini kita akan ngebahas tentang yang teman-teman sering lihat di laut, apa? Gelombang, ya, gelombang laut. Please note bahwa pada kuliah kali ini yang akan kita bahas adalah fenomena fisiknya doang. Jadi kita akan melihat apa aja sih yang terjadi di laut. Kita nggak akan masuk ke pembahasan tentang numeriknya atau persamaan matematis yang enggak, itu nanti. Fokus di kita adalah apa yang terjadi fenomena di laut, terus kalau nanti berikutnya adalah akuisisi datanya. Oke, semoga dipahami. Sebelum kita mulai, mari kita lihat enjoy, sit and relax. Kita lihat sebentar ini, asumsikan teman-teman sedang di pantai. Oke, apa yang barusan dilihat sih? Pasti kebanyakan ngejawabnya, oh itu lagi main main selancar. Iya, betul. Itu lagi main selancar. Terus banyak apa? Banyak yang jatuh. Betul sekali. Terus apa? Gelombangnya gede, betul sekali. Tapi yang mau dikasih tahu adalah bahwa gelombang yang terjadi tadi, yang besar itu tadi adalah fenomena yang namanya gelombang pecah, dan itu ada teorinya. Oke. Sekian buat intronya, kita lanjut. Apa sih gelombang? Gelombang itu sebenarnya adalah fenomena perambatan energi melalui suatu medium. Jadi sebenarnya gelombang itu adalah energi, ya. Ini adalah deskripsi umumnya. Kenapa ngomongnya deskripsi umum? Karena sebenarnya secara konsep, mau gelombang dimanapun itu, mau itu gelombang laut, gelombang suara, gelombang panas, misalnya dari matahari ke bumi, itu adalah konsepnya sama. Coba sekarang teman-teman, selain yang tadi sudah saya sebutkan, tulis di grup deh. Apa aja sih contoh-contoh gelombang lain di dunia? Sementara, silakan ditulis itu dulu. Nah, terus sementara kalau kita berbicara tentang gelombang, jadi sementara kalau kita berbicara dengan gelombang laut, salah satu definisinya adalah pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk grafik sinusoidal. Oke? Gelombang laut timbul karena ada gaya pembangkitnya. As simple as that. Nah, terus karena seperti yang saya bilang, konsepnya semua gelombang itu adalah sama, maka teori gelombang itu sudah dipelajari juga sejak lama, bahkan pada tahun 1600-an tuh ketika Newton masih hidup.
Dia yang pertama mendeskripsikan apa sih itu gelombang lewat bukunya nih yang terkenal nih, Philosophia Naturalis Principia. Di sini nih, di buku ini banyak ditulis nggak cuma tentang gelombang, bahkan tentang gerak di dunia yang tadi semuanya pasti tahu, gerak hukum Newton, F sama dengan ma dan segala macamnya. Terus lalu dilanjutkan ada teori-teori gelombang berikutnya, tahun 1756 Franz Gerstner, dia tuh mengeluarkan teori bahwa partikel itu yang bergerak pada ini baru teori ya, dia baru teori ya, pada puncak crash itu, pada crash itu bukan pada ujungnya gelombang itu bergeraknya cuma naik turun terus ke depan ke belakang. Terus geraknya itu adalah lingkaran. Dia mengeluarkan teori itu. Pada saat itu suatu hal yang bisa dibilang ya fenomenal. Kenapa? Karena tools matematikanya belum nyampe pada saat itu ya. Yang ternyata nanti ketika dibuktikan, dan ternyata itu betul. Tahun berikutnya mulai masuk, tadi teori mulai masuk, ke tahun-tahun berikutnya mulai masuk, nih salah satunya, masuk ke eksperimen. Bukan Mars ini waktu itu sih udah bapak-bapak, Ernst Weber dan Wilhelm Weber. Dia pertama membuat yang namanya wave tank. Wave tank itu apa sih? Suatu saluran yang didesain oleh manusia untuk menciptakan gelombang. Dan ternyata di percobaan eksperimen ini dibuktikan bahwa ternyata teori yang dulu itu betul. Teorinya si Gerstner ini betul. Dan menariknya Ernst Weber sama Wilhelm Weber ini, dia nggak cuma fokus di bidang hidrodinamika lah atau gelombang, tapi sebenarnya dia sebenarnya mempelajari ini nih. Coba kita lihat, dia sebenarnya adalah dokter di bidang anatomi manusia. Jadi dia belajar dari situ juga, dia belajar prinsip-prinsip hidrodinamika air ya terutama ya, yang nanti hubungannya dengan sirkulasi darah. Itu menariknya tuh. Tapi intinya dari sini percobaan dibuktikan bahwa teorinya si Gerstner benar. Oke. Lalu pun terus teorinya terus berkembang, terutama pada tahun-tahun Perang Dunia. Saya mau kasih lihat Perang Dunia. Kita akan lanjut di video berikutnya.